Banyak yang belum sadar kalau 4 pinjol legal ini itu emang pinjol legal, tapi rasanya kayak ilegal loh. Nah, mungkin kamu di luaran sana yang gabay di 4 pinjol legal ini itu menganggapnya hal yang biasa. Tapi setelah kamu membandingkan dengan pinjol-pinjol legal lainnya, baru kamu sadar seberapa parahnya pinjol kamu tersebut. Nah, emang 4 pinjol legal ini pinjol apa saja sih, Bang? Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas satu-satu. Jadi supaya kamu tahu dan jangan melakukan pinjaman di sini. Kecuali emang kamu ada niatan untuk galbay, boleh-boleh aja. Tapi kalau kamu ada niatan untuk membayar dan ingin melakukan pinjaman di 4 pinjol legal ini, jangan deh kamu stop. Kenapa? Karena meskipun 4 pinjol legal ini pinjol legal, rasanya itu kayak ilegal. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan ataupun kembali ke laptop. Pinjol apa saja sih 4 pinjol legal ini sehingga kita jangan melakukan pinjaman di 4 pinjol legal ini. Untuk yang pertama yaitu ada pinjol yes kredit. Nah, pinjol yes kredit ini meskipun mereka pinjol legal, tapi rasanya itu kayak ilegal. Kenapa saya bilang kayak ilegal? Karena bunganya itu enggak ngotak loh. Bahkan di grup WA Kang Galbay itu banyak nasabah yang galbay di pinjol yes kredit ini karena ulah bunganya tadi. Bayangin, kamu melakukan pinjaman 5 juta tapi harus kembaliin totalnya 11 juta. Nah kan itu lebih dari 100% loh. Yang padahal bunga pinjaman pinjol kalau sesuai dengan aturan OJK ya, itu hanya 50% dari jumlah pinjaman kita. Itu pun maksimalnya plus dendanya. Nah ini tidak plus denda, tidak galbay, tapi harus ngembaliin segitu. Lebih tepatnya ngembaliin 100% lebih. Itu mah udah jelas, lebih dari pinjol ilegal. Jadi itu untuk yang pertama yang harus kamu hindari. Untuk yang kedua ada pinjol atau finansial solusiku. Kenapa? Saya bilang kamu jangan melakukan pinjaman di pinjol solusi ke ini. Yang pertama, selain bunganya itu besar. Yang kedua, dia ini tenornya itu singkat loh. Tenor pertama aja, itu kamu diberi waktu 14 hari. Misalnya seperti ini, kamu melakukan pinjaman nih di pinjol solusiku. Dan di ACC, contoh 500.000, kamu di ACC ya. Nah, dalam 14 hari berikutnya, kamu harus mengembalikan 500.000 tersebut. Dan bunganya lain lagi. Nah, sisanya bulan berikutnya baru kamu hanya membayar bunganya. Jadi jatuh tempo pertama kamu itu harus melakukan atau membayar total pinjaman kamu sebanyak 500.000. Sisanya baru bunganya. Dan 500.000 tersebut itu harus dibayarkan pada jatuh tempo yang pertama. Dan untuk bunganya ini lumayan besar ya. Maksudnya kecuali kita melakukan galbay itu kan masuk akal aja kalau bunganya besar karena plus denda juga. Tapi kalau kita melakukan pembayaran dan bunganya itu gede, itu udah keluar dari aturan OJK. Itu untuk yang kedua, pinjol solusiku. Kalau kamu ingin melakukan pinjaman di pinjol solusiku, saya sarankan untuk mikir-mikir dulu. Dan untuk yang ketiga ada pinjol atau finansial. Ini udah terkenal ya. Siapa sih yang nggak tahu ke pinjol yang satu ini? Karena bunganya itu nggak ngotak. Udah sama bunganya nggak ngotak, memiliki desa laporan pula, yaitu pinjol Home Credit Indonesia. Ya, siapa yang nggak tahu kan dengan pinjol HC ini. Jadi buat kamu nih nasabah atau nasabah pinjam online yang ingin melakukan pinjaman, jangan sesekali mengajukan pinjaman di sini karena bunganya itu enggak sesuai dengan aturan OJK. Jadi kalau kamu tidak ingin terjerat, hindari deh. Apalagi dia ini memiliki dasar lapangan juga. Misalnya kamu nih, karena bunganya enggak besar, kamu niat galbay, kamu ditangi di lapangan. Nah, jadi hindari pinjol home credit ini untuk melakukan pinjaman. Kalau kamu masih pemula dan baru terjun ke dunia perpinjolan. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjaman online yang punya niatan ingin melakukan pinjaman di pinjol legal, jangan deh melakukan pinjaman di 4 pinjol legal tersebut. Karena banyak di luar sana nasabah pinjaman online yang sudah mengalami hal tersebut. Nah, buat kamu juga yang ingin request tentang pembahasan video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.